Beasiswa LPDP 2025 sudah dibuka, namun banyak pertanyaan terkait dengan surat rekomendasi. Nah, seperti apa sih surat rekomendasi yang harus kita persiapkan untuk pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2025 ini? Simak video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan surat rekomendasi ataupun recommendation letter. Seperti diketahui bahwa recommendation letter ataupun surat rekomendasi ini menjadi salah satu dokumen yang harus kita unggah saat pendaftaran beasiswa LPDP di tahun 2025 ini. Sebenarnya untuk recommendation letter ini bukan hanya dokumen yang harus diupload di tahun ini saja, tapi selalu menjadi bagian dari pendaftaran di setiap tahunnya. Namun selalu banyak sekali pertanyaan, recommendation letter saya itu seperti apa dan harus bagaimana gitu ya. Kadang masih sangat bingung bagi para pendaftar yang sudah lama lulusnya ataupun bagi pendaftar yang baru lulus gitu ya, lulusnya. Nah, sekarang kita akan bagikan tipsnya gitu agar nanti pada saat pendaftaran itu kita tahu kita harus melampirkan recommendation letter yang seperti apa. Dari pengalaman saya dan juga dari informasi yang saya dapatkan dari awardee sebelumnya, bahwa untuk recommendation letter ini pastikan kita benar-benar mengenal dengan si pemberi recommendation letter ini. Itu tips yang pertama. Jangan sampai kita ambil recommendation letter ataupun surat rekomendasi ini dari orang yang belum mengenal kita sepenuhnya, gitu ya. Kita harus tahu dulu begitu ya, dia harus mengenal kita dan kita harus mengenal beliau. Dan pastinya kenapa recommendation letter ini penting, karena dia akan memberikan insight lebih tentang kita. Dia akan memberikan beberapa kelebihan kita yang memang LPDP harus tahu, karena agar objektif tidak subjektif dari esai yang kita buat saja. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pastikan recommendation letter kita itu update. Maksudnya update itu apa sih? Kadangkala kita kan sudah kuliah lulus tahun 2020 misalnya. Dan sekarang kan sudah 5 tahun ya setelah kelulusan. Dan itu tidak direkomendasikan untuk dapat recommendation letter dari dosen pembimbing kita, karena jaraknya terlalu jauh. Jadi pastikan kita mendapatkan recommendation letter dari orang terdekat kita, tapi yang memang paling terupdate gitu. Misalnya kalau kita sudah bekerja, berarti pastikan recommendation letter kita itu langsung dari pimpinan pekerjaan kita. Ya, sekali lagi untuk yang sudah bekerja agak jauh dari tanggal kelulusan kuliah S1 kita, pastikan dari yang sudah bekerja dengan kita. Kalau misalnya fresh graduate, baru itu boleh dari dosen pembimbing gitu ya. Itu penting karena jangan sampai nanti kita mendapatkan recommendation letternya dari dosen pembimbing sementara kita lulusnya sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tidak relevan gitu ya. Pasti nanti para panitia beasiswa LPDP juga akan sangat mempertimbangkan hal tersebut. Lalu tips yang ketiga adalah jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat juga mintanya ya, karena sekarang sudah masuk ke tahapan pendaftarannya, berarti kita harus segera mendapatkan recommendation letternya. Tapi jangan sampai ketika misalnya pendaftaran beasiswa LPDP itu dibuka di bulan Januari, tapi diminta di bulan Agustus misalnya ataupun September, terlalu jauh. Jadi terlalu jauh. Jadi kalau pendaftarannya Januari, ambil recommendation letternya di bulan November atau Desember. Kalau pendaftarannya di bulan Juni atau Juli, ambil recommendation letternya di bulan April atau Mei. Jadi 2 bulan sebelum pembukaan. Itu yang paling update, yang paling bagus gitu ya. Dan jangan sampai recommendation letter yang kita pakai tahun kemarin misalnya, ataupun di pembukaan beasiswa tahun kemarin ataupun di batch yang kemarin dipakai lagi gitu ya. Mending cari lagi ataupun bawa lagi yang terbaru ya. Jadi biar update. Pokoknya recommendation letter ini salah satu dokumen yang menurut saya gitu ya underrated nih gitu ya. Underrated itu karena tidak difikirkan. Udah punya gitu ya. Jadi tunggu aja pakai lagi ya gitu. Kalau menurut saya jangan ya. Terus misalnya
tenang aja, nanti aja pas mau pendaftaran penutupan, misalnya misalnya seminggu sebelum penutupan juga jangan gitu ya. Nanti takutnya si pemberi recommendation letter juga tidak punya banyak waktu dan merasa terburu-buru oleh kita. Jadi kita memang juga harus bisa mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai begitu ya, kita akhirnya malah keteteran dalam persiapan recommendation letter ya. Jadi sekali lagi, oh ya, tips tambahan ya, karena tadi sudah 3 tips ya. Tips pertama tadi, pastikan yang mengenal kita. Tips yang kedua yaitu pastikan yang paling terupdate. Tips yang ketiga yaitu jangan gunakan recommendation letter yang sudah dipakai ya. Lalu untuk tips tambahannya adalah, misalnya kalau kita susah dapetin dari dosen, susah dapetin dari pimpinan pekerjaan kita, langsung cari saja adalah RT RW ya, ataupun kalau bisa sih camat, lurah gitu ya. Pokoknya pimpinan-pimpinan yang di rumah kita, ataupun tokoh-tokoh publik, figur-figur penting yang ada di rumah kita, di tetangga kita. Itu sangat penting sekali. Jadi itu akan menjadi salah satu poin penting juga gitu ya. Kalau misalnya dosen ataupun pimpinan di pekerjaan kita tidak bisa pintai surat rekomendasi ya, seperti itu. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan menolong kalian yang sedang bingung untuk mencari recommendation letter ya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya, masih di pendaftaran beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.